Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 8 Kebumen. Yang saya hormati Ibu KTU MTS Negeri 8 Kebumen, Ibu Bapak Guru beserta staf karyawan MTS Negeri 8 Kebumen, anak-anakku sekalian yang berbahagia serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat sehat, sempat kita untuk beraktivitas serta beribadah. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita ke zaman penjerahan serta yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang tinggal di penghujung akhir Ramadan. Tidak terasa, beberapa saat lagi kita akan menyelesaikan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita tinjau kembali, kita simak kembali apa yang telah kita lakukan di penghujung Ramadan ini. Sudahkah sempurna sholat kita? Sudahkah benar puasa yang kita dijalankan? Mampukah kita memanfaatkan waktu dalam 24 jam untuk beribadah? Sudahkah kita bersedekah dengan ikhlas? Sudahkah kita secara sungguh-sungguh untuk bertawakal kepada Allah? Setelah apa yang telah kita lakukan, dapatkah kita kembali kepada kefitrahan dan kesucian kita? Itulah yang perlu kita renungkan dalam kalbu kita untuk menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kali ini Ibu menyampaikan kultum yang berkaitan dengan 5 perkara sebelum datang perkara yang lain. Antara lain, yang pertama, gunakan masa mudanya sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan masa kayamu sebelum datang miskinmu. Gunakan masa luangmu sebelum datang sibukmu. Dan yang terakhir, gunakan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Anak-anakku yang soleh, solihah dan dirahmati oleh Allah, selagi masih muda, ambillah kesempatan kita sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk beribadah. Karena Allah mencintai seorang pemuda, mencintai seorang pemudi yang gemar beribadah, bertaubat kepada Allah, pemuda yang tidak menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal kemaksiatan, tetapi seorang pemuda yang menggunakan waktunya untuk bermahabbah kepada Allah. Pada saat sekarang, kalian semuanya menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, maka bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu di bulan Ramadan ini, bukan untuk melakukan dengan hal-hal yang tidak baik ataupun yang tidak positif. Gunakan masa sehat kita, maka kita ketika lagi sehat, pasti kita pun akan semangat dalam melakukan apapun. Tapi ketika kondisi kita sedang sakit, maka kita menggerakkan badan kita pun tidak akan merasa nyaman, tapi akan merasakan susah. Maka ketika kita sehat,
tuntutlah ilmu untuk beribadah, membantu sesama sebelum ada kendala-kendala untuk kita. Dan untuk berikutnya, di saat kita sedang berlapang, memiliki harta, memiliki kekayaan atau kemampuan yang lebih dibandingkan saat-saat kita itu muncul nanti kok kita tidak bisa memilikinya, maka kita harus saling berbagi seperti bersedekah dengan sesama, karena harta yang kita miliki setengahnya bukan milik kita, akan tetapi milik orang-orang fakir miskin, orang-orang anak yatim, dan orang-orang yang terlantar. Sehingga untuk itu kita pun saat bulan Ramadan ini, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita wajib melakukan untuk zakat fitrah. Karena zakat fitrah sebagai pembersih dan juga penyucian hati dan diri kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk anak-anakku sekalian, ketika nanti sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka anak-anak sekalian harus melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan atau mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, berikutnya menggunakan masa luangmu sebelum datang sibukmu. Sehingga kita harus mengupayakan bisa mengatur waktu kita, bisa memanage waktu kita selama 24 jam dalam sehari kita untuk saling berbagi, untuk beribadah, untuk bermuamalah. Jangan lupa kalian pun juga selaku anak harus berbakti kepada orang tua, harus membantu pekerjaan di rumah yang bisa kalian lakukan. Minimal kalian selaku pelajar memanfaatkan waktu kalian juga sebagai pelajar, wajib untuk belajar dan juga melaksanakan waktunya, bukan untuk bermalas-malasan. Karena waktu tidak bisa kita ulang kembali dan tidak bisa kita untuk mengenang, hanya bisa untuk kita kenang dan bisa kita untuk historinya. Gunakan masa hidupmu sebelum datang ajalmu, maka kita harus mempersiapkan segalanya untuk menghadap kepada Allah, karena kita selama di dunia hanya untuk sesaat, sementara, akan tetapi kehidupan abadi kita adalah di akhirat. Dengan harapan kita akan bisa meraih kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Untuk itu, marilah kita bisa memanfaatkan waktu kita, hidup kita, harta kekayaan yang kita miliki sebagai syarat fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah. Demikianlah kultum yang bisa Ibu sampaikan. Besar harapan untuk kalian semuanya bisa menindaklanjuti dalam kehidupan kalian, dan semoga kita termasuk umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan, banyak kata-kata yang tidak berkenan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Kalau ada yang baik, ambillah yang positif, itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.